Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rata-rata orang-orang atau kami yang mengawali ikuti ajaran Islam atau ajaran keselamatan itu memulai dari ketauhidan. Moga dapat dimaklumi orang-orang yang terbiasa mengawali dari ketauhidan akan terbiasa, akan terbawa-bawa selalu di dalam sedang menyempurnakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya kami orang-orang tauhid, ketauhidan, tasawuf itu kadang-kadang out of control mengenai sopan santun, berbicara, menulis, bersikap, sopan santun dalam berpakaian, berbuat, moga dapat dimaklumi. Dan rata-rata umat Islam yang mengaku umat Islam di NKRI ini hanya langsung memulai pengakuan Islam itu dari patokan sopan santun atau adab. Moga tidak melupakan karakter orang-orang ketauhidan. Dan orang-orang ketauhidan ini sudah ada di era 24 Nabi. Sebelum ajaran agama keselamatan, agama Islam itu disempurnakan atas nama sopan santun, adab, atas nama Al-Quran dan Hadis. Dan orang-orang ketauhidan itu selalu melewati level syariat dalam berbuat, selalu melakukan thoriqoh, hakikat dan ma'rifatnya, dan pada ujung-ujungnya amal perbuatan itu hilang dari sebutan syariat, thoriqoh, hakikat dan ma'rifat setelah digabungkan semuanya. Nah, jadi kalau untuk pemula itu harus memulai bimbingan hantaran 25 syahadat terdahulu sebelum mengawali atau sebelum mengikuti rukun, tata cara, ramuan atau level dari rukun percaya atau rukun iman dari 1 sampai 6. Itu satu persatu harus melewati proses bimbingan hantaran karena masing-masing rukun itu ada rukunnya. Begitu juga untuk naikkan level ke level rukun Islam, rukun keyakinan, dari rukun iman tadi, rukun percaya, naik ke rukun keyakinan. Jadi orang-orang ketauhidan itu umumnya menuntut konsekuensi, tidak sebatas ucapan dalam ucapan sholat, tidak sebatas rukun 13, gerakan rukun 13. Orang ketauhidan rata-rata menuntut konsekuensi ucapan, apa saja ucapan, sumpah, ikrar, deklarasi dan lain-lain, terutama dalam sholat 5 waktu sehari semalam diucapkan ini wajahtu, wajahiyah dan seterusnya dalam surat 6 ayat 162. Dan selama ini itu hanya sebatas ucapan dan sebatas gerakan sejelasnya menyembah kolong langit dan setelah dipanggil azan baru sholat. Nah, kalau sholat orang-orang syariat ya begitu, tapi kalau sholat orang thoriqoh, hakikat dan marifat itu agak susah dipahami orang-orang imaduddin. Karena orang-orang as-sholatu sebelum man abada, orang-orang as-sholatu lai zikrillah, as-sholatu bitaqwallah, orang-orang as-sholatu man abada, dia telah melewati dulu level syariat. Nah, jadi agak aneh dipandang orang-orang syariat, as-sholatu orang-orang az-zikrillah, bitaqwallah dan man abada. Marilah luruskan iman, luruskan kepercayaan dengan bimbingan hantaran masing-masing rukun iman, rukun Islam. Barulah bicara percaya, bicara yakin, barulah menuju tepat sasaran amal perbuatan. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.